Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilah, NIM 40014210007 dari Prodi Pendidikan IPA. Pada praktikum kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai konsep mol dan stoikiometri. Jumlah zat suatu unsur atau senyawa dinyatakan dalam satuan mol. 1 mol didefinisikan setara dengan massa rata-rata atom karbon C12. Karbon C12 memiliki massa atom 12 gram yang nilainya setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi 1 mol suatu zat itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel zat tersebut. Stoikiometri adalah ilmu kimia yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia didasarkan pada hukum dasar dan persamaan reaksi. Jadi stoikiometri itu berkaitan dengan reaksi kimia. Pada praktikum kali ini terdapat 2 percobaan, yaitu yang pertama penyetaraan reaksi kimia, yang kedua yaitu menentukan reaktan, produk, dan zat sisa dari suatu reaksi kimia. Untuk percobaan yang pertama yaitu penyetaraan reaksi kimia, di sini saya akan menyetarakan reaksi pembuatan amonia atau NH3. Suatu reaksi dikatakan setara jika jumlah unsur sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu sama. Nah, di sini unsur sebelum reaksi itu ada nitrogen 2 atau dinitrogen dan H2 atau hidrogen. Kemudian menghasilkan NH3 atau amonia. Langkah pertama yaitu memasukkan nilai koefisien 1 pada masing-masing unsur dan senyawa. Nah, setelah memasukkan koefisien 1 pada unsur dan senyawa NH3, ini dapat dilihat bahwa jumlah unsur N atau nitrogen sebelum reaksi dan setelah reaksi itu belum sama. Jumlah unsur N sebelum reaksi itu 2, sedangkan jumlah unsur N setelah reaksi itu masih 1. Kemudian untuk menyetarakannya, di sini ditambah koefisien 2. Ditambahkan koefisien 2 di depan senyawa NH3. Nah, di sini bisa dilihat bahwa jumlah unsur N itu udah setara, yang sebelum reaksi itu berjumlah 2 dan setelah reaksi itu juga berjumlah 2. Kemudian dilihat hanya unsur H atau hidrogen. Unsur H atau hidrogen sebelum reaksi itu berjumlah 2 dan setelah reaksi itu berjumlah 6. Nah, ini belum setara. Kemudian jika disetarakan maka kita harus menambahkan koefisien 3 di depan unsur H2 supaya bisa menjadi 6 dan setara ya. Nah, setelah kita menambahkan koefisien 3 di depan unsur H2 itu didapatkan reaksi yang setara, yaitu 1N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3. Ini adalah reaksi pembentukan amonia yang sudah setara. Kemudian lanjut pada reaksi berikutnya, yaitu penguraian air. Pada reaksi ini juga diketahui bahwa jumlah unsur sebelum reaksi dan sesudah reaksi ini belum setara. Di sini ada unsur H dan O. Untuk menyamakan reaksi ini, maka yang pertama disetarakan jumlah unsurnya yaitu unsur O. Nah, unsur O di sebelah kiri yaitu ada 1. Ini ditambahkan koefisien 1 di depan H2O. Di depan unsur H2 atau hidrogen ditambahkan koefisien 1 dan di depan unsur O2 atau oksigen ditambahkan koefisien 1 terlebih dahulu. Kemudian di sini jumlah O, unsur O ini sebelum tanda panah itu berjumlah 1. Kemudian yang di sebelah kanan panah itu atau setelah panah itu berjumlah 2. Nah, ini kan belum setara. Kemudian ditambahkan koefisien 2 di depan H2O. Kemudian O-nya ini yang di ruas kiri dan ruas kanan itu sudah setara, yaitu berjumlah 2. Selanjutnya menyetarakan unsur H. H di ruas kiri itu berjumlah 4 dan di ruas kanan itu berjumlah 2. Nah, ini juga hanya belum setara, maka kita setarakan dengan menambahkan koefisien 2 di depan H2. Nah, ini reaksinya sudah setara, yaitu reaksi yang setara menjadi 2H2O, kemudian diuraikan menjadi 2H2 plus 1O2. Ini reaksinya sudah setara. Kemudian lanjut ke reaksi yang ketiga, yaitu reaksi pembakaran metana. Pertama, untuk menyetarakan reaksi pembakaran metana yaitu menambahkan koefisien 1 di masing-masing unsur, yaitu di depan unsur CH4, di depan O2, di depan CO2, di depan H2O.
Nah, setelah menambahkan koefisien 1, diketahui bahwa reaksi pembakaran metana ini belum setara. Untuk menyetarakannya, langkah pertama yaitu menyetarakan jumlah unsur C atau karbon. Jumlah unsur C di ruas kiri itu 1, jumlah unsur C di ruas kanan itu 1. Nah, berarti ini jumlah unsur C-nya sudah sama. Kemudian yang kedua yaitu melihat menyetarakan jumlah unsur O. Jumlah unsur O di ruas kiri ada 2, di ruas kanan ada 3. Nah, ini belum setara. Kemudian melihat jumlah unsur H. Di ruas kiri itu jumlah unsur H ada 4, di ruas kanan itu jumlah unsur H ada 2. Nah, kemudian untuk menyetarakannya, itu menambahkan koefisien 2 di depan H2O, supaya H-nya itu berjumlah 4, seperti pada yang di ruas kiri. Nah, di sini hanya itu sudah setara, yang di ruas kiri hanya berjumlah 4, dan di ruas kanan itu hanya juga berjumlah 4. Kemudian kembali melihat jumlah unsur O. Jumlah unsur O di ruas kiri itu berjumlah 2, sedangkan jumlah unsur O di ruas kanan itu ada 4. Supaya setara, maka menambahkan koefisien 2 di depan O2 yang berada di ruas kiri. Nah, seperti ini reaksinya sudah setara. Jadi reaksi yang setara pada reaksi pembakaran metana yaitu 1CH4 plus 2O2 menjadi 1CO2 plus 2H2O. Ini reaksinya sudah setara. Selanjutnya, praktikan akan bermain game untuk menambah pemahaman mengenai penyetaraan reaksinya. Di sini praktikan akan memainkan 3 level game yang ada, kemudian praktikan akan menyetarakan 5 reaksi pada masing-masing level. Yang pertama, praktikan akan memainkan level 1. Oke, ini adalah level kedua dari game penyetaraan reaksi kimia. Di sini praktikan juga akan menyetarakan 5 reaksi kimia. Setelah menyelesaikan game pada level 2, selanjutnya praktikan melanjutkan ke level 3. Sama seperti pada level 1 dan 2, pada level 3 praktikan menyetarakan 5 reaksi kimia yang terdapat pada level 3. Percobaan yang kedua yaitu menentukan reaktan, produk, dan zat sisa dari reaksi kimia. Pada bagian 1, ini praktikan akan membuat sandwich keju. Langkah pertama yaitu praktikan memasukkan 8 potong roti dan 8 potong keju sebagai reaktan. Nah, kemudian di sini dihasilkan 4 buah sandwich keju dan tersisa 4 potong keju. Selanjutnya, yang bagian 2, praktikan akan membuat sandwich daging keju. Langkah yang dilakukan praktikan yaitu memasukkan 5 potong roti, 5 potong daging, dan 5 potong keju sebagai reaktan. Dan dapat dilihat sandwich daging keju yang dihasilkan berjumlah 2 buah dan terdapat 1 roti yang sisa dan 3 potong daging serta 3 potong keju yang tersisa. Perlakuan yang kedua yaitu praktikan memasukkan 8 potong roti, kemudian memasukkan 3 potong daging serta memasukkan 4 potong keju di bagian reaktan. Nah, dapat dilihat
Sandwich daging keju yang terbentuk yaitu 3 buah, sedangkan sisanya yaitu 2 potong roti dan 1 potong keju. Percobaan kedua bagian 3 yaitu praktikan memilih molekul, kemudian memilih make water, dan memasukkan 6H2 serta 4O2 pada bagian reaktan, dan didapatkan hasil yaitu 6H2O dan sisa yaitu 1O2. Selanjutnya pada bagian 4, praktikan memilih make amonia, kemudian memasukkan 4N2, kemudian memasukkan H2 sebanyak 5 sebagai reaktan, dan didapatkan hasil produk dari suatu reaksi ini yaitu 2NH3 serta sisanya yaitu 3N2 dan 2H2. Selanjutnya pada bagian 5, praktikan memilih kombus metana, dan selanjutnya memasukkan 5CH4 dan 4O2. Didapatkan hasil yaitu 2CO2 dan 4H2O sebagai produk, dan 3CH4 serta O2 yang tidak tersisa, jadi sisanya hanya 3CH4. Selanjutnya praktikan akan bermain game. Di sini gamenya terdiri dari 3 level, dan praktikan akan memainkan 3 kali pada masing-masing level. Yang pertama, praktikan akan bermain di level 1. Setelah menyelesaikan level 1, selanjutnya praktikan akan bermain di level 2. Setelah menyelesaikan game pada level 2, selanjutnya praktikan lanjutkan bermain game di level 3.